Negara Nigeria merupakan negara tujuan pertama dalam sejarah ekspor kalbe yang membuat Kalbe menjadi perusahaan farmasi pertama Indonesia yang mengekspor produknya ke benua Afrika di tahun 1988. Bisnis kalbe di Nigeria dan Afrika semakin lama semakin berkembang seiring dengan makin ketatnya regulasi impor untuk produk berbahan baku paracetamol dan produk prekursor, maka didirikanlah perusahaan joint venture Orange Kalbe Limited atau OKL pada tanggal 2 Desember 2005. Perusahaan ini merupakan hasil kerjasama atau joint venture antara PT Kalbe Pharma Tbk dengan Orange Drugs Limited atau ODL, partner bisnis kalbe di Nigeria. Sebelum pabrik Orange Kalbe Limited didirikan, beberapa produk kalbe sudah dikenal di Nigeria seperti Zaiki atau Puyer Bintang 7, Procold, Mixagrip, Comix, dan Extra Joss yang terus bertumbuh hingga saat ini. Saat ini Kalbe mengoptimalkan produksi Mixagrip dan Procold formula baru di pabrik Orange Kalbe Limited untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita di Afrika. Saat ini terdapat total 15 insan Kalbe yang bekerja di Kalbe International Nigeria dan 29 di Orange Kalbe Limited yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 1 warga negara Filipina, dan 39 warga lokal Nigeria. Saya adalah country head untuk Nigeria. Kalbe Internasional di sini memberikan job desk ke saya juga untuk menghandle negara-negara di luar Nigeria, antara lain Ghana, yang termasuk dari West Africa dan juga beberapa negara East Africa. Saya join di Dankos sejak 2002. Saat itu masih sebagai Dankos Laboratoris hingga terakhir sebagai Production Manager di akhir 2014. Di awal 2015, saya join dengan Orange Kalbe Limited. Saya merasa bahwa ini adalah tantangan baru, hidup di negeri orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Tentu saja ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Saya gabung di Kalbe Internasional Nigeria sudah memasuki tahun ke-6. Jadi saya gabung 2015 Agustus, di mana waktu itu masih berkantor di Jakarta, kemudian Agustus juga saya berangkat ke Nigeria. I joined Kalbe International in 2008 as a sales rep and grew up to the rank of head of sales and promotion. I have spent 13 years so far with Kalbe International. I joined Orange Kalbe Limited precisely on the 7th of January 2019 as a quality control manager, a position which I held until August 2020 when the position of production manager became vacant. So in August 2020, I moved into production as an acting production manager, a position which I held until this very moment. I also joined the company in May 2nd, 2011. I joined as a sales supervisor and grew to the position of head of sales and promotion manager. I cover the northern part of Nigeria, which comprises of 19 states, including the Federal Capital Territory, which is 20 in the northern region of Nigeria. One of the things that encouraged me to join Kalbe Nigeria was the global outlook of the company. At that time I was joining, then plus the fact that there was an opportunity for me to work with a global team and to have a global overview of a work ethic and the possibility of growing in career as a salesperson. As a young man, I am full with energy and willing to really work in a company that I can contribute my quota, where I can grow my career. So I was working in the company before, but just with one SKU. So I was looking for where I can really build my career and grow myself and to contribute my quota to the growth of the company. So I went through the portfolio of Kalbe International, and I discovered that yes, as at that time in Nigeria, they have about 12 SKU with 5 focused brands. So I said, okay, with this company, I can actually
grow myself and my career because I will have more tasks and more to contribute and also to make myself better in the field where I find myself, because I want to actually grow myself and come and go to the peak of my career. During my interview in 2019, I was opportune to meet Mr. Kunto, who interviewed me. I was quite impressed with the questions and how he explained certain concepts. So the idea of working with an expatriate became inbuilt in me because I felt I'm going to learn a lot if I work with foreign expatriate. And also I needed to know the difference between a Nigerian trained pharmacist and an expatriate trained pharmacist in the interpretation of facts, critical thinking, problem solving. So this became a key motivating factor. And truth be told, ever since my stay, I've really been able to learn a lot in terms of how they reason, how they think. And I felt that at the end of the day, if working under an expatriate in Orange Caribbean Limited is going to also make me an international person, I would be able to fit in into any organization in the world. So that was a strong motivating factor why I decided to join Orange Caribbean. Nigeria ada 36 state hari ini. Secara channel merata, ada hospital, ada farmasis, ada juga channel dari yang kita sebut patent medical store atau pasar obat tradisional. Rata-rata kita semua di level tersebut barang-barang seperti Procold, Mixagrip itu tersedia, availability-nya cukup bagus sekali. Namun di luar Nigeria tersebut ada beberapa negara juga yang barang-barang kita seperti Procold, Mixagrip juga masuk ke negara-negara lain seperti ke Ghana, seperti ke Niger, seperti ke Chad, seperti ke Kamerun, seperti ke Togo, Benin. Jadi barang-barang kalbe Nigeria tidak hanya berada di Nigeria tetapi juga masuk ke beberapa negara sekitar. Untuk saat ini kita baru memproduksi untuk 5 SKU saja. Ada Procold, Mixagrip, Cypron, Medic, dan Canon Extra. Sebentar lagi kita juga akan memproduksi 2 produk yang lain, yaitu Corinsa dan Mixanal. Sebagai plant manager, saya harus memastikan bahwa permintaan pasar tersedia dengan baik, tidak boleh ada produk yang stock out, dan juga untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang berlaku. Selain itu, factory juga harus beroperasi sesuai dengan standar cara pembuatan obat yang baik, current good manufacturing practices atau biasa disebut sebagai CGMP. The first thing I do in the morning when I get to the office is to check my emails to see if I have emails to attend to. Then the second thing I do also is to call all of my sales supervisors scattered across my region to get updates from the sales that happened the day, and also to find out the itinerary for that same day. As the acting production manager, my job starts with planning our production schedule. We have both daily and weekly production schedule. I ensure that all daily production set targets are being met on a daily basis by trying as much as possible to minimize production downtime and also motivating the staffs working under me. I also ensure that all production activities from the beginning to the last. I have my team around me that work cut across the northern region. I have the SPS, I have the SPR. I align with them on a daily basis. We do review of their previous activity, and also we look into the way forward where we have lapses and the rest of it, we correct it and we proceed. Untuk saat ini shiftnya terdiri dari 1 shift saja, jam kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, tetapi jika diperlukan lembur, jam kerja diperpanjang dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Untuk Sabtu seringkali kita lembur, tetapi untuk Minggu kebanyakan tidak pernah lembur, karena masyarakat Nigeria terutama Lagos ini sangat religius sekali, sehingga untuk hari Minggu mereka menggunakan waktu mereka untuk beribadah ke gereja.
Nigeria sebagai negara saya pikir tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Di sini negaranya banyak sekali suku, bangsa, banyak sekali bahasa, makanannya pun bermacam-macam, hampir sama dengan di Indonesia. Secara suhu juga hampir sama di Indonesia, ada musim kemarau, ada musim hujan, namun bedanya ada juga musim yang disebut harmattan. Harmattan adalah badai debu yang datang dari bagian utara Nigeria yang nantinya terjadi di bulan Oktober sampai di bulan Januari. Debu tersebut yang menyebabkan juga sebetulnya membawa keuntungan bagi produk-produk Kalbe di Nigeria. My wish is to Kalbe International Nigeria to grow to become one of the leading pharmaceutical company in Nigeria. An increased product portfolio for us to be able to compete favorably, as most of the products we have today are actually, they've been in the market for a long time, and there's a need for us to increase our product portfolio. I want us to go beyond just paracetamol-based analgesic to other pain relief, other NSAIDs, the ibuprofen, the diclofenac. That is on one hand. Saya agak mundur sedikit, di tahun 2020 itu peaknya terjadi di awal April, terjadi sedikit kepanikan, orang pada membeli, kemudian ada lockdown di Nigeria. Namun begitu yang saya perhatikan, COVID-19 tidak terlalu terpengaruh ke orang Nigeria, karena tahun lalu pun di bulan Agustus itu semua sudah berangsur normal, walaupun ada pembatasan terhadap tempat ibadah atau restoran atau hospital atau bank, public places. Nah, kemudian untuk COVID-19 sendiri, orang Nigeria sendiri kurang percaya terhadap COVID-19, sehingga dari government sendiri juga tahun lalu, di kuartal keempat di 2020, public school juga sudah mulai dibuka, orang sudah normal. Hari ini kondisinya juga kalau kita ke pasar tidak ada yang menggunakan face mask. Tempat yang penggunaan face mask hari ini hanya terdapat di hospital, itu pun juga tidak semua hospital. Dan vaksin sendiri sudah mulai dilaksanakan, namun di Nigeria vaksin agak kurang dipercaya, jadi tidak mendapat tanggapan respon yang cukup baik sampai hari ini. Tantangannya tentu saja banyak, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan raw material, packaging material, dan juga consumable material termasuk spare part, sehingga perlu kesabaran tinggi untuk memberikan training kepada karyawan dan juga seni pengadaan atau import barang menjadi sangat penting. Bisnis Kalbe di Nigeria secara trading sudah 35 tahun lamanya, jadi ada beberapa produk yang memang cukup menjadi market leader, seperti Procold adalah nomor 1 di Nigeria, Mixagrip adalah nomor 2 di Nigeria untuk kategori yang sama. Untuk Comix sebagai sirup saset juga nomor 1 di Nigeria. Jadi memang kebetulan acceptance terhadap produk-produk Kalbe di Nigeria itu cukup baik sekali, cukup dikenal, dan salah satunya adalah top of mind dari produk-produk tersebut. Sedangkan ketika COVID sendiri di tahun 2020, kondisinya adalah karena adanya lockdown, kami punya sales performance saat itu cukup kurang baik. Namun di tahun 2021 ini sudah kembali berangsur, malah seperti yang kami lihat hasilnya di semester 1 melebihi apa yang kami miliki di semester 1 tahun 2020 dan juga lebih baik daripada tahun 2019 sebelumnya. Masyarakatnya sendiri adalah cukup friendly, mereka juga cukup membantu, mereka juga cukup strong sebagai orang Nigeria. Jadi saya rasa Nigeria cukup sesuai dengan kata-katanya adalah great nation, good people.